Oke, ini salah satu cara saya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Jadi kalau kalian punya grup itu sampai 10, maksudnya kalau ada membernya 30, ini kalau saya putar 3 kali aja berarti sudah 27 orang yang nonton video saya. Jadi dan makanya saya bilang bahwa kejar dolar sendiri menggunakan RDP itu lebih jitu ya. Ini bisa langsung sekali banyak ini dan pastinya saya rasa bisa lebih efektif ya. Halo, selamat datang kembali di channel Cara Membuat. Di sini saya akan membahas bahayanya grup VPN untuk kejar dolar YouTube. Tetapi di sini saya tidak mengatakan bahwa main VPN itu tidak bagus. Bagus aja kalau misalnya kalian tahu triknya. Tetapi jika kalian tidak tahu triknya, maka channel kalian akan terbanet. Seperti channel saya dulu ya, Sadar IT dan Viro itu sudah terbanet karena saya main grup VPN seperti itu. Nah, di sini saya akan lebih cenderung melihat sistem kerja, bagaimana sistem kerjanya untuk kejar dolar menggunakan grup-grup yang ada saat ini. Nah, tetapi di sini saya tidak mengatakan bahwa trik tersebut tidak manjur ya, tetapi saya melihat bahwa trik kejar dolar menggunakan grup WhatsApp ataupun Telegram itu saya rasa tidak sepenuhnya aman. Walaupun sebenarnya tidak ada yang aman, tetapi trik bergabung bersama teman-teman seperti itu sangat berbahaya sekali. Terlebih jika kalian bermain solo ya. Jadi memang ada trik khusus untuk kejar dolarnya. Tapi sekarang kita akan bahas gimana sih bahayanya kejar dolar jika kita gabung grup VPN. Nah, di sini saya sudah konekkan VPN Subshark ya. VPN Subshark di sini saya sudah konekkan. Saya di sini pakai premium ya di sini. Sini sudah saya hubungkan ke negara United States ya. Nah, biasanya itu teman-teman akan cek WAR-nya dulu ya. Akan cek WAR-nya dulu apakah sudah 100% apa tidak. Nah, sebenarnya tingkat 100% ataupun tidak 100% itu sebenarnya tidak menjamin untuk WAR-nya. Nah, di sini jika kalian lihat bahwa IP dan DNS-nya sama, terus di sini masih 90% ya. Di sini kalau kita lihat bahwa waktunya berbeda. Nah, biasanya untuk para pemain ini adalah salah satu bahaya yang sering saya temui, itu dia akan menginstal ekstensi ya. Dia akan menginstal ekstensi spoof time zone. Nah, kalau dia menginstal ekstensi spoof time zone, dia tidak merubah jam di perangkat ya, itu akan tetap jadi 100% ya. Jadi ini adalah salah satu ekstensi untuk mengatur jam device kita. Jadi kalau kita pakai di sini, itu tinggal kita klik kanan dan update sesuai IP, dia akan jadi 100% jika masalahnya ada di waktunya ya. Jadi jika kalian lihat di sini, saya akan aktifkan, klik kanan di sini, update time zone from IP, maka dia akan jadi 100% ya. Jadi tidak jadi masalah lagi. Nah, tapi kalau sudah 100% ini apakah tetap aman? Jadi kalau untuk kejar 100% itu pun sangat mudah. Jadi tidak menjadi patokan bahwa WAR 100% itu sangat bagus ya. Tidak juga. Nah, nanti bahaya selanjutnya akan saya terangkan di akhir ya. Nah, di sini selanjutnya adalah web RTC. Nah, kalau misalnya web RTC-nya katanya kalau hijau itu berbahaya. Padahal sebenarnya web RTC itu perlu ya. Karena ini adalah real time analitiknya yang dikirimkan kepada pihak Google selaku penyedia layanan pengiklan ya. Kalau misalnya web advertising-nya dia hijau, berarti trafficnya itu akan dianggap valid. Tapi kalau misalnya merah, maka dianggap tidak valid. Tetapi memang banyak teman-teman di dunia YouTube yang suka kejar dolar di YouTube ini, dia harus menjadikan ini merah ya, harus merah. Nah, ada beberapa trik yang sering digunakan oleh teman-teman yang suka gabung grup ya, yang gabung grup untuk screenshot agar WebRTC-nya hijau, dia itu sering sekali menggunakan inspect element ya. Ini saya pernah temui ya, seperti ini. Jadi jika misalnya kita klik di sini, ya tinggal kita rubah aja ini. Ini bisa kita rubah jadi merah guys. Tuh, dia jadi merah. Tuh ya, dia jadi merah. Setelah itu tinggal di screenshot. Jadi untuk kejar posisi seperti ini itu gampang sekali ya.
Terus juga misalkan DNS-nya di sini berbeda dengan yang di sini ya. Misalnya ini berbeda dengan yang di sini, DNS dengan IP-nya berbeda, itu tinggal kita ganti aja, guys. Jadi inilah bahayanya kalau kita gabung grup-grup VPN yang nggak jelas ya, nggak jelas dan banyak sekali yang suka main curang. Jadi misal kita ganti di sini, misalnya di sini kita ganti jadi 180 ya. Oke. Itu 192 sekarang kita jadikan 110 ya. Oke, ini udah jadi 110 dan DNS-nya berbeda dengan IP ya. Nah, andaikan ini kita jadikan 192 lagi, itu kan sangat gampang. Jadi ini tinggal di screenshot, ini tinggal di screenshot dan dikirim ke grup. Jadi ini tidak jadi jaminan untuk kejar dolar di dalam sebuah grup ya. Kalau grupnya abal-abal. Saya tidak mengatakan bahwa banyak grup yang bagus, tapi saya juga tidak bilang bahwa semua grup itu jelek. Nah, jadi kalau lihat kalian refresh, dia akan kembali lagi. Oke, nah walaupun misalnya di WebRTC ini hijau kembali, itu sebenarnya ada lagi salah satu ekstensi yang bisa menghilangkan WebRTC-nya, yaitu WebRTC ya di sini. Jadi kalau kita install yang ini WebRTC Control, itu akan jadi hijau. Akan jadi hijau, sorry, akan jadi merah ya. Jadi misalnya kita klik di sini, kita hidupkan lagi, tinggal kita refresh, maka dia akan jadi merah. Jadi permasalahannya yang ingin saya jelaskan di sini, untuk kejar 100% itu sangat-sangat mudah. Nah, jika dia itu mudah berarti saya anggap tidak bagus untuk channel YouTube kalian. Itu adalah permasalahan yang pertama, bahaya yang pertama yang sering dihadapi oleh saya pribadi ketika saya bergabung di grup VPN ya. Yang kedua, bahaya yang kedua adalah dia menggunakan device sendiri ya. Kita menggunakan device sendiri, yang dimana itu pasti pernah sign in akun Gmail ya. Contohnya aja di sini, ini saya buka, ini saya punya akun Gmail yang lain ya. Jadi kalau saya buka akun Gmail saya di sini, kita lihat saja di sini, manage your account. Ini adalah permasalahan yang kedua dan saya anggap adalah yang paling fatal ya. Kita akan lihat di tingkat security. Ya. Tingkat security harusnya ini kan berubah menjadi United States ya, tapi ini menjadi Bengkulu Indonesia, yaitu daerah saya sendiri. Nah, sekarang saya akan coba untuk sign in Gmail di sini. Apakah dia terkoneksi melalui Amerika atau tidak? Sekarang akan saya sign in kan Gmail ya. Nya itu ada di Amerika atau tidak ya. Kita akan lihat di sini kelola akun Google Anda. Sekarang kita akan lihat di keamanan. Oke. Kelola perangkat. Kita lihat ini detail selengkapnya. Login pertama kali dan wilayahnya tidak diketahui, guys. Nah, kalau misalnya wilayahnya tidak diketahui seperti itu akan dianggap invalid ya. Kalau kita sign in Gmail aja itu tidak masuk, itu akan sangat-sangat bahaya. Nah, dan juga yang kedua adalah kita terkoneksi menggunakan Inspiron 3277 AIO yang dimana MAC address-nya itu sudah tercatat oleh Google ya. Jadi jika MAC address sebuah produk atau sebuah device itu sudah pernah terkoneksi ke akun Gmail, maka saya sarankan tidak digunakan untuk kejar dolar. Karena Google itu akan merekam semua data-data yang masuk. Jika sebuah device itu pernah terkoneksi menggunakan IP Indonesia dan sudah pernah login Gmail, itu akan sudah terrecord. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan device yang dimana pernah terrecord di wilayah Indonesia, maka dolar kalian itu tidak akan masuk. Makanya sering terjadi kehilangan dolar di tengah jalan ya, dolarnya hilang dan segala macam. Jadi saya sarankan untuk bermain grup yang seperti itu saya tidak gimana ya, tidak terlalu menyarankan ya. Dan jika kalian pemain solo, apalagi untuk pemain solo, pemain yang bermain sendiri ya, itu saya sangat-sangat melarang karena kalian itu pasti pernah mengkonekkan
channel kalian pernah kalian masukkan akun Gmail kalian di device tersebut. Bayangkan aja kalian pernah pakai device-nya dan kalian pakai untuk visit iklan YouTube, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi saya sangat tidak menyarankan untuk menggunakan device sendiri ataupun perangkat sendiri, dan pastinya itu tidak akan masuk. Walaupun masuk, dia akan terpotong ya. Dan pastinya juga itu akan terjadi invalid traffic dan channel kalian akan terkena banned. Terus yang terakhir adalah analitiknya. Nah, jika kalian perhatikan, coba kalian perhatikan untuk jika kalian masih bergabung di dalam grup VPN, coba kalian perhatikan waktu mereka memutar video ya. Biasanya mereka akan screenshot terlebih dahulu kepada kita, dan itu kita bisa lihat bahwa mereka sedang menonton video kita. Nah, jika trafficnya tidak masuk di real time, itu bisa saya pastikan bahwa dolarnya juga akan hilang, dan juga channel kalian juga akan rawan untuk di banned. Tapi biasanya untuk bergabung grup-grup seperti itu tidak, kalau untuk rasio channel akan di banned itu tidak terlalu tinggi ya. Biasanya yang tinggi itu jika kalian main sendiri menggunakan perangkat yang pernah terkoneksi akun Gmail kalian. Kalau misalnya akun Gmailnya tidak pernah terkoneksi, ya setidaknya dia akan hilang saja dolarnya, tetapi itu pun akan sia-sia. Nah, sekarang gimana sih cara kejar dolar YouTube yang benar? Nah, kalau saran saya adalah dengan menggunakan Remote Desktop Protocol ya, atau RDP. Karena dengan RDP tersebut servernya itu berada di luar negeri dan kita belum pernah sign in Gmail apapun di device tersebut. Sehingga jikapun VPN-nya bocor ya, walaupun VPN-nya bocor ketika kita menggunakan RDP, itu servernya masih ada di Amerika. Contohnya misalnya kalian beli RDP yang ada di United States ya. Setelah itu kalian konekkan ke VPN dan VPN-nya bocor, itu tidak akan ketahuan ya kalau kita main solo seperti itu. Tetapi memang sangat capek jika kalian hanya menggunakan satu RDP aja. Nah, jika kalian punya banyak RDP, itu kan akan lebih enak dan kalian bisa akan atur sendiri bagaimana cara mainnya. Tidak harus kirim screenshot dan juga tidak harus dikejar tayang oleh para teman-teman kalian yang ada di grup. Karena jika kita main solo menggunakan RDP sendiri, tentunya kita bisa fokus untuk cari penelusuran yang bagus. Dan pastinya juga kita bisa akan setting sebagus mungkin tanpa harus memanfaatkan fitur-fitur ekstensi ini ya, seperti WebRTC dan juga spoof time zone ya. Kalau misalnya kalian tidak kejar punya orang, pastinya kalian akan men-setting sesuai sesempurna mungkin ya. Dan selanjutnya, jika kalian pakai RDP ya, itu kalian bisa kontrol penelusurannya. Jadi ketika video pertama kalian putar, itu akan ada video rekomendasi ya. Dan video rekomendasi itu bisa kalian pakai untuk meningkatkan SEO channel YouTube kalian. Karena jika kalian menggunakan judul, itu pastinya akan sangat tidak efektif. Dan juga pastinya judul itu akan diketikkan oleh member kalian secara bersamaan. Contohnya dalam satu grup itu kalian punya 30 orang dan video yang ditonton itu menggunakan keyword yang sama semua. Bayangkan aja jika keywordnya itu tidak keyword yang ada diberikan oleh YouTube, melainkan adalah keyword yang sama persis dengan judul ya, itu digunakan oleh semua teman-teman kalian. Jadi 30 orang akan mengetikkan keyword yang sama dan itu bisa saja dianggap invalid traffic oleh YouTube. Jadi itulah bahaya-bahayanya jika kalian bermain VPN bersama grup ya, yang dimana grupnya itu tidak bisa saling membantu. Dan juga terlebih jika kalian menggunakan device kalian sendiri atau bermain solo, karena itu saya sangat tidak sarankan. Karena kalau kalian mau uji coba silakan saja, tapi karena saya udah uji coba dan channel saya itu di banned 2 biji, intinya
Kalau saya bisa sarankan kepada teman-teman untuk kejar YouTube itu cukup menggunakan RDP saja. Jadi RDP itu ketika kalian mainkan dolarnya atau kejar dolarnya, kalian tidak terlalu terpaku untuk menunaikan tugas yang ada di dalam grup VPN kalian. Oke, mungkin itu saja. Silahkan kalian komentar jika kalian ingin coba trik kejar dolar YouTube menggunakan RDP. Saya sudah berikan linknya. Silahkan kalian cermati dan langsung kontak saya saja. Semoga bermanfaat. Oke, ini salah satu cara saya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Jadi kalau kalian punya grup itu sampai 10, maksudnya kalau ada membernya 30, ini kalau saya putar 3 kali aja berarti sudah 27 orang yang nonton video saya. Jadi dan makanya saya bilang bahwa kejar dolar sendiri menggunakan RDP itu lebih jitu ya. Ini bisa langsung sekali banyak ini dan pastinya saya rasa bisa lebih efektif ya. Dan memang tidak semua RDP itu bisa diinstal VPN karena memang ini RDP khusus ya yang saya modif sedikit supaya bisa diinstal VPN-nya. Jadi semoga bermanfaat. Salam cara membuat.